Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah laju indeks harga saham gabungan masih mencatatkan koreksi yang cukup dalam. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. 4 saham yang direkomendasikan datang dari perbankan big cap, di antaranya ada BMRI direkomendasikan buy, supportnya di 3.800 hingga ke 4.500. Perbankan big cap lainnya ada BBNI buy di 3.100, supportnya resisten hingga ke 3.600. Medco juga buy di 1.000 hingga ke level 1.400 dari sisi resistennya, dan Emyor juga buy pemirsa, supportnya di 1.800, resistennya hingga ke 2.000. BMRI, BBNI, Medco dan Emyor, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, 2 dari perbankan big cap Pak, BMRI dan juga BBNI. Langsung saja kita ke BMRI Pak Kris, pertimbangan ini BMRI masuk ke dalam salah satu saham pilihan, terutama dari sisi teknikal, kalau kita bandingkan dengan BBCA dan BBRI yang tidak masuk ke dalam saham pilihan Anda kali ini. Ya, saya menarik melihat Bank Mandiri ya, karena kalau kita perhatikan seperti BBCA itu kemarin sudah waktu turun di low-nya kemarin di ISG di 4.800 itu BBCA bikin new low, lalu Bank Mandiri kalau kita perhatikan di 8 Juni kemarin itu koreksinya malah tidak membuat new low ya. Kita tahu Mandiri itu pernah terendahnya kemarin sempat di area 3.600 ya di tahun 2025 Oktober dan di Maret 2025. Nah, sekarang Mandiri even dengan koreksi-koreksi yang kemarin itu terendah masih di 3.700-an dan hari ini di 3.850. Dengan kita melihat pergerakan price actionnya Mandiri cukup kuat, ditambah juga kalau kita bandingkan dividen, BCA itu dividennya sekitar 6% saat ini dibanding dengan catatan dividen yang kemarin sudah dibagikan, dan Mandiri itu bisa mencapai 12% ya dengan harga hari ini. Jadi secara perbankan bisa mendapatkan dividen sebesar 12%, menurutku Mandiri cukup menarik untuk bisa dibeli saat ini. Baik, buy di level berapa Pak? Dengan penutupan 3850, koreksi di 2,28%. Ya, dengan memperhatikan jangka panjang area 12% per tahun dengan kinerja yang Q1-nya juga lebih baik daripada tahun sebelumnya, menurutku current price saat ini masih sangat menarik ya untuk bisa dibeli. Baik, 3850 penutupan hari ini melemah di 2,28%. Support yang bisa diperhatikan Pak, karena BMRI posisi pelemahannya lebih baik dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, belum menyentuh titik support. Analisisnya untuk support waspada untuk BMRI. Tempat waspada mungkin di area 3.600 ya, low-nya kemarin yang sudah bertahun-tahun tidak dapat ditembus, dengan terdekat mungkin 3.710 low kemarin. Baik, target price tadi di 4.500 Pak, itu target sampai kapan untuk BMRI? Ya, target price mungkin dengan kondisi ekonomi yang cukup sudah kembali pulih, rupiah kembali menguat di bawah 17.000, harusnya 4.500 menjadi area yang harusnya bisa dicapai Bank Mandiri. Baik, penutupan hari ini di 3850, melemah di 2,28%. Direkomendasikan di current price 3850 atau di bawah 4.000 pemirsa, dengan target price terdekat ada di 4.500 rupiah per sahamnya. Dari BMRI kita beralih ke BBNI Pak. Hari ini juga koreksi 3%, 3160. Analisisnya untuk BBNI, pertimbangan masuk ke dalam salah satu saham pilihan. Ya, BBNI juga begitu, di April 2025 low-nya 3.120 dengan kemarin terendahnya cuma sampai 3.030 gitu ya, 3.010 ya, atau kita bulatin 3.000, dan sekarang dividend yield sekitar 11%, ini juga masih cukup menarik dibandingkan dengan big cap banking yang lain. Jadi ini juga menjadi salah satu pilihan saham yang cukup menarik untuk bisa dibeli. Baik, dari sisi valuasi seperti apa Pak untuk BBNI? Ya, secara valuasi perusahaan ini Q1 bahkan lebih baik juga daripada Q1 sebelumnya. Perusahaan big cap banking dengan kinerja yang cukup stabil, growth-nya sekarang dihargai dengan PER 5 kali. Ini menurut saya kapan lagi bisa mendapatkan harga seperti ini. Menjadi buffer yang cukup bagus ya, untuk kalau BNI masih ada terkoreksi, at least kita punya setiap tahun itu 10% untuk buffer koreksinya. Baik, penutupan hari ini di 3850, melemah di 2,28%. Dari sisi valuasi seperti apa Pak untuk BBNI? Ya, target price tadi di 4.500, atau di bawah 4.000 pemirsa, dengan target price terdekat ada di 4.500 rupiah per sahamnya. Dari BBNI juga begitu, di April 2025 low-nya 3.120 dengan kemarin terendahnya cuma sampai 3.000 gitu ya, 3.010 ya, atau kita bulatin 3.000, dan sekarang dividend yield sekitar 11%, ini juga menjadi salah satu pilihan saham yang cukup menarik untuk bisa dibeli.
Baik, dari saham pilihan yang kedua, pemirsa kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Kali ini ada Medco juga direkomendasikan buy, supportnya di 1000, resistennya ke 1400. Kita akan coba update di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Medco ditutup, saya akan coba cek dulu, melemah di 1,44% di 1025. Supportnya masih terjaga Pak, untuk Medco di 1000 tadi, penutupan hari ini di 1025, intraday tadi di 1005, cukup tipis. Analisis dan rekomendasinya untuk Medco. Ya, Medco menurutku menjadi cukup menarik ya, karena harga oil kemarin sempat tinggi, lalu Q1-nya di kinerja juga masih cukup baik. Kita menunggu area laporan keuangan Q2-nya, harusnya dengan oil yang naik tinggi, harusnya pendapatannya Medco juga cukup menarik gitu ya. Dengan harga sekarang yield-nya juga sekitar 6% gitu. Jadi Medco risk-nya juga di area 1000 sudah tidak terlalu besar, mungkin 2-3% di area 1000. Jadi ini masih menjadi saham yang cukup menarik untuk bisa diperhatikan ya, Medco saat ini. Baik, dari sisi pola seperti apa Pak? Sudah mengalami koreksi dalam dari 1900-an hingga ke 1005 intraday hari ini. Ya, dengan saham yang sudah terkoreksi 50% dan pelemahan oilnya juga sudah mulai cukup terbatas, sudah mulai kembali ke harga sebelum perang kemarin di area 60-an 70-an. Jadi harusnya secara sentimen negatifnya sudah mulai terbatas ya. Baik, penutupan hari ini di 1025, buy di level berapa Pak? Ya, current price cukup menarik karena sudah cenderung dekat dengan area support ya. Baik, target sampai ke 1400. Ya, target mungkin bisa kembali ke area 1400 lagi. Mungkin nanti kita lihat dari LKQ2-nya, kalau memang LKQ2-nya sesuai dengan ekspektasi, harusnya ini dapat jadi sentimen positif. Baik, dari saham pilihan selanjutnya yang terakhir ada Emyor Pak, dari konsumer di 1835 Pak, penutupan hari ini. Buy di level berapa untuk Emyor? Ya, Emyor ada support terdekat di area 17.500, kalau bisa masuk di area 1.800 atau ke bawah di 1750 sampai 1.800. Ini masih cukup menarik. Kalau kita perhatikan dengan pelemahan IISG belakangan ini, sektor consumer masih cukup terjaga ya, emiten-emiten consumer masih berada pada area yang cukup bagus, harganya tidak turun terlalu dalam, sehingga Emyor dengan kinerja yang juga masih cukup bagus menjadi salah satu pilihan untuk dipertimbangkan. Baik, di current price juga Pak? Ya, current price juga masih cukup menarik, tidak masalah, jadi masih oke. Baik, tapi kalau di bawah 1.800-an masih menarik tidak Pak untuk Emyor? Ya, batas mungkin di 1750 ya. Baik, 1750 penutupan hari ini di 1835, dan posisi support dan resisten tadi untuk Emyor di level 1000, kemudian di 1800 maksud kami, kemudian dari sisi resisten hingga ke 2000. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ada BMRI, BBNI, Medco, dan Emyor, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.